Walau Nabi Yunus Rafartu min
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala wa habibina wa shafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul mukarramun para alim habaib para ulama ingkang kawula hormati, khususipun umat panjenenganipun Habib Idrus saking Mencari dumateng Ustaz Muhammad Khalil pengasuh pondok pesantren Negeri Bala Bujangan, dumateng panjenenganipun Ustaz Yunus saking Tanah Jawa, yang terhormat Bapak RW beserta jajaran pengurusnya, yang terhormat Bapak RT mulai RT 1 sampai RT 4 beserta jajaran pengurusnya, yang terhormat Ketua Amir Masjid Al Khair beserta jajaran pengurusnya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, berikut ini saya bacakan susunan acara pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pembukaan yang tadi sudah dibuka dalam pembacaan Maulid tiba. Kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Zainul Ramadhani. Kemudian yang acara yang ketiga adalah Mudatul Hasanah. Yang pertama akan disampaikan Habib Idrus dari Cari. Kemudian Mudatul Hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Khalil, pengasuh pondok pesantren Nailul Bala Bujangan. Kemudian acara yang keempat nanti adalah penutup doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Yunus dari Jawa. Kemudian acara yang ketiga adalah Ramadhan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, untuk mempersingkat acara sekarang kita mulai. Terlebih dulu marilah kita bacakan Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadhihi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Zainul Ramadhani. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Zainul Ramadhani. Semoga kita semua mendapat berkah dari apa yang beliau baca. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara berikutnya di dalam Mau'izatul Hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh Habib Idrus dari mencari waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah
ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. حضرة المحترمين, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus Ustaz Muhammad Khalil, Ustaz Yunus yang saya hormati dan saya muliakan, segenap takmir dan panitia pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Khair ini yang saya hormati, segenap ketua RW beserta seluruh ketua RT dan seluruh jajarannya yang saya hormati, hadirin hadirat umatnya Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia-Nya berupa kenikmatan kita dijadikan oleh Allah menjadi umat Islam, umat yang beriman. Terlebih kita dijadikan jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Satu kenikmatan di mana kita tatkala dinisbahkan kepada orang yang sangat mulia, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, sehingga menjadikan kita pun juga menjadi umat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kita dikasih gelar oleh Allah sebaik-baik umat. Kenapa demikian? Tidak lain karena kita bernisbah kepada Nabi yang menjadi makhluk paling mulianya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sahibul Burdah beliau berkata dalam burdahnya, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil kepada Nabi sebagai sebaik-baik daripada para rasul Allah, maka kita umatnya ini ikut menjadi umat yang termulia dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Nabi kepada kita adalah sangatlah luar biasa, yang mana tidak akan bisa bagi kita sebagai umat ini untuk membalasnya. Karena kecintaan beliau adalah tidak hanya saat kita berada di dunia, bahkan lebih-lebih saat kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat adalah umatnya. Saat bahkan kematian menjemput beliau, yang diingat bukan keluarga, bukan anak, bukan dirinya sendiri, tapi yang diingat adalah kita sebagai umatnya. Suatu ketika Rasulullah itu mengalami sakit. Awal mulai sakit beliau adalah di tanggal 28 Syawal. Sudah berhari-hari beliau sakit, yang kemudian sempat dikabarkan beliau membaik, yang sebenarnya itu cuma sekedar untuk melegakan dan menyenangkan hati daripada para sahabat yang saat itu setiap saatnya selalu dalam kebingungan, selalu dalam resah setiap saatnya. Di saat-saat sudah dikabarkan sehingga banyak dari sahabat, alhamdulillah kalau gitu aku mau pamit untuk pulang ke rumah. Semua saat mendengar Rasulullah sakit berkumpul terus ada di masjid sampai menanti bagaimana kabar terbaik untuk Nabi.
kabar akan keadaan Nabi, sehingga datanglah dikabarkan Nabi membaik. Mereka pun akhirnya pun mohon pamit untuk pulang. Tapi justru sebenarnya keadaan Rasulullah adalah semakin lebih parah sampai di saat malam 12 daripada Rabiul Awal, beliau didatangi oleh malaikat Israel. Malaikat Israel pun datang kepada beliau. Rasulullah pun bertanya, ya Israel, jita zairan am ghadiban. Wahai Israel, kau datang kepadaku ini hanya sekedar ziarah, hanya sekedar bertamu, ataukah justru ingin mencabut nyawaku, wahai Israel? Maka malaikat Israel pun menjawab, ya Rasulullah, jitu sa'iran wa ghabidan in syi'ta. Aku datang ini pertama ya memang ingin silaturahmi ziarah kepada engkau, wahai Rasul. Namun juga aku mendapatkan perintah dari Allah juga untuk mencabut nyawamu ketika engkau mau berkehendak untuk dicabut. Ini memang jangan kaget wahai kaum muslimin. Allah sebenarnya dalam banyak riwayat sebagaimana dikabarkan oleh Nabi bahwasanya tidak ada daripada para nabi, para rasul dalam urusan dicabut nyawanya kecuali mereka dikasih pilihan dulu, mau nggak untuk dicabut saat ini juga atau tidak. Itu kalau bagi para nabi, para rasul. Kalau kita nggak pakai pamit, mau ketuk pintu seperti bertamu juga Israel nggak bakal. Nah, kalau sudah saatnya Israel langsung mencabut kepada kita. Tapi kalau bagi para nabi, para rasul masih minta izin seperti itu. Ketika sudah dapat kabar, oh juga dapat tugas untuk mencabut nyawa, maka beliau pun amankan, wahai Israel, mana Jibril? Hatiku masih lagi guna sekarang belum tenang untuk umatku. Mana Israel? Mana Jibril? Maka Israel pun kembali ke langit sampai akhirnya datang malaikat Jibril bersama dengan malaikat Israel. Nabi berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mandi ummati min ba'di. Wahai Jibril, ini Israel sudah datang kata ditugas untuk nyabut nyawaku. Kalau aku mati, siapa yang mau peduli sama umatku, wahai Jibril? Sepeninggalku siapa yang akan peduli sama umatku, wahai Jibril? Lihat, yang dipikirkan kita ya. Jibril gak bisa jawab, kembali kepada Allah. Sampai akhirnya tidak lama kemudian Jibril pun kembali, ya Muhammad, Allah yukri'uka salam. Wahai Muhammad, Allah mengucapkan salam kepadamu, dan Allah pun menyampaikan kabar besar untuk kamu bahwasanya kata Allah, anila ukhdiluka wa ummataka abada. Aku tidak akan mengecewakan engkau pada umatmu untuk selama-lamanya, wahai Muhammad. Aku tidak akan mengecewakan engkau, kata Allah, pada umatmu selama-lamanya. Kalaupun engkau harus meninggal, Allah yang akan peduli dengan umatmu, ya Allah. Saat itu baru, kalau begitu wahai Jibril, tenang sudah hatiku, tugasku sudah selesai, aku pun sudah dengan tenang sekarang kalau mau meninggalkan umatku. Sekarang aku lebih memilih untuk berjumpa dengan Tuhanku Ar-Rafiqal A'la. Saat itu juga akhirnya Israel pun mencabutnya. Ini kemudian yang diminta dan dikhawatirkan oleh Nabi bukan diri beliau sendiri, bukan Fatimah putri kecintaan beliau, bukan anak-anaknya beliau, bukan keluarganya, tapi kita sebagai umatnya yang paling ditanyakan. Kita sebagai umatnya yang paling dipikirkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa balasan bagi kita, wahai umatnya Nabi Muhammad yang mengaku pencinta Rasulullah? Nabi sebenarnya mau minta balasan apa-apa, karena yang paling menjadikan kebahagiaan Nabi pada diri kita adalah saat kita jadi umatnya mau untuk taat kepadanya. Dan yang paling menyusahkan hati Nabi adalah saat kita sebagai umat
daripada syariatnya. Hanya itu. Saat kita jauh daripada akhlaknya Nabi, saat anak-anak kita adalah jauh daripada akhlaknya Nabi, itu yang paling menyusahkan diri Nabi. Ya, kaum muslimin, bagaimana tugasnya utamanya Nabi sebenarnya untuk kita sebagai umatnya? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku hanya saja diutus, kata beliau, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang artinya saat kalau kita sebagai umat adalah berjalan dengan akhlaknya Nabi, meniru dengan akhlaknya Nabi, melaksanakan kepada syariat-syariatnya Nabi, maka inilah yang paling disenangi dan disukai oleh Nabi. Lebih kita dijadikan taat. Makanya Rasulullah itu pernah gambarkan ini, supaya kita tahu ya diri kita ini seperti apa sebenarnya, seperti yang digambarkan sudah oleh Nabi. Nah tadi wa mathalukum, kata Rasulullah, perumpamaanku ini dengan kalian karena tadi man auqau dan arah, seperti perumpamannya orang yang tengah menghidupkan daripada api, menghidupkan api unggun yang begitu besar, sampai tatkala api itu pun sudah mulai menerangi, menyebabkan binatang-binatang kecil seperti laron dan yang lainnya pun menyerbu untuk mendekat kepada terangnya daripada itu api. Padahal kata beliau, justru itu adalah jadi sebab celakanya dia, karena bisa masuk ke dalam api dan terbakar atau mati di situ. Kata Rasulullah, wa ana akhidun bi hujazikum, ibarat aku sebenarnya selalu memegangi erat akan tali kalian, jangan sampai kalian terjerumus ke dalam itu api. Tapi wa antum muhtaritu, kalian berusaha terus untuk melesat dan lepas daripada ikatan dan peganganku. Apa gambarannya? Api ibarat kemaksiatan dan kehancurannya, ibarat kemaksiatan. Kita setiap saatnya berusaha untuk bermaksiat. Nabi terus ingatkan kita jangan maksiat. Nabi terus berusaha megangi kita supaya kita nggak jadi orang yang celaka di hari kiamat. Tapi kitanya yang justru masih berusaha untuk tetap jadi orang yang celaka dengan tetap mau berbuat maksiat. Padahal itu semuanya adalah menyusahkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya nggak ada balasan yang paling bahagia kita, membahagiakan hati Nabi, kecuali jika kita menjadikan diri kita dan orang-orang terdekat kita adalah taat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah jamin kok umatnya bisa masuk ke surga. Nabi sudah menyatakan umatnya bakal masuk surga, sudah dijamin sama Nabi. Beliau sudah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, bisa masuk surga. Kalau dia masih diakui, bisa dicatat jadi umatku bisa masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Cuma ini hadir gak berhenti di situ, wahai kaum muslimin. Coba hadis ini, kullu ummati yadkhulunal jannah, titik, enak kita masuk semuanya. Tapi Nabi ada tulisannya, illa man aba, kecuali orang yang gak mau aku ajak masuk surga. Dia gak bisa masuk untuk surga. Nabi sudah mengatakan semua umatku bisa masuk surga, kecuali yang gak mau untuk aku ajak masuk surga. Heran para sahabat, memang ada umatnya yang gak mau diajak oleh Nabi masuk surga. Sampai katakan, ila faman iyaka ya Rasulullah, siapa yang gak mau untuk diajak masuk surga ya Rasulullah? Padahal di akhirat itu pilihannya cuma antara kalau nggak surga berarti akan ditampung oleh neraka. Maaf, neraka itu bukan pilihan, Pak, Bu. Ya, neraka itu bukan pilihan. Neraka itu penampungan. Pilihan kita itu sebenarnya satu, surga. Dan di akhirat tidak ada antara bukan surga bukan neraka, nggak ada. Ya, jadi pilihan kita cuma satu.
satu, surga. Jadi kalau mau milih untuk tujuan kita di akhirat, tujuan kita cuma satu, surga. Karena kalau neraka nggak perlu tujuan. Anda nggak lulus masuk neraka, ditampung oleh nggak lulus untuk masuk surga, bakal ditampung pasti oleh neraka. Neraka nggak akan pernah penuh. Ya, karena tujuan kita ini surga. Buat kita taat untuk bisa masuk surga. Kalau urusan neraka nggak perlu tujuan. Cuma jadi penambung. Lihat bagaimana Al-Quran ditanyakan. Alim talati, wahai Jahannam, sudah penuh belum? Ini neraka Jahannam ditanya, Jahannam, sudah penuh apa belum? Jawabannya apa? Hal min mazid, ada lagi nggak yang mau masuk? Silakan. Masih banyak, kuota masih banyak, nggak pernah penuh. Karena itu pilihan kita ini adalah apa? Surga. Janganlah sampai ada pilihan untuk segalanya, karena penutup neraka gak bakal untuk jadi pilihan sebenarnya. Gak lulus surga pasti masuk neraka. Jadi Nabi, semua umatku bisa kok masuk surga. Artinya apa? Kalau mau jadi tujuan surga, kecuali yang gak mau. Ya, sampai Nabi akhirnya ditanya pada sahabat, siapa yang gak mau untuk diajak masuk surga? Nabi pun menjawab, ini perlu diperhatikan. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang mau taat aku ajak masuk surga, taat kepadaku, dia bakal aku tuntut untuk masuk surga. Dia bakal aku tuntut untuk ikut bersamaku masuk ke dalam surga Allah. Tapi kalau sudah dia menentang kepadaku, enggak mau taat sama aku, sudah aku bilang riba itu haram, jangan bermain riba, jangan masuk ke dalam riba, kau tetap nggak mau taat berarti sama Nabi. Sholat wajib 5 waktu itu harus kita kerjakan, Jumatan harus kita lakukan, nggak mau, berarti nggak mau taat sama Nabi. Puasa Ramadan wajib kok ditinggalkan, berarti nggak mau taat sama Nabi. Mencuri, judi, minuman keras, zina itu haram, dilarang, kok tetap dikerjakan, berarti nggak mau taat sama Nabi. Yang mau taat sama aku tuntun dan aku jamin masuk surga Allah. Tapi kalau sudah dia menentang dan berwasiat kepadaku, dialah orang yang tak mau lagi aku ajak untuk masuk ke dalam surga. Karena itu harus ini. Kalau kita mau membahagiakan Nabi, sekarang kembalikan akhlaknya Nabi dalam diri kita dan keluarga kita yang sekarang di rumah kita. Apakah sudah sesuai dengan akhlaknya Nabi? Lihat anak-anak kita, ya, jangan dikira ini anak kita berarti terserah kita. Mereka juga adalah umatnya Nabi loh. Mereka ini umatnya Rasulullah. Yang artinya kita punya tanggung jawab sama Nabi. Ini amanat dari Rasulullah juga untuk kita. Kelak kita bakal ditanya loh sama Nabi, mana tanggung jawabku jaga umatku? Ini umatku. Anak-anakmu adalah umatku juga. Mana kau jadikan umatku ini? Apakah kau jadikan mereka adalah jadi pengikut yang baik, pengikut yang taat kepadaku? Aku justru kalian jadikan mereka adalah orang yang jauh daripada syariat Rasulullah. Nabi akan menuntut kepada kita dari manusia. Ya, ketika anak kita ikut syariatnya Allah, taat sama Nabi, melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi, akhlaknya mereka mengikuti akhlaknya Nabi, itu yang paling membahagiakan hatinya Rasulullah. Karena kita nanti akan berusaha untuk membantu Nabi, meringankan tugasnya Nabi kelak dalam memperjuangkan kita sebagai umatnya. Disinilah akan menjadi kebanggaan Rasulullah kepada kita. Ya, karena itu peringatan Maulid semacam ini, Pak, bukan sekedar masalah perayaannya, rame-rameannya, ya, tapi sejauh mana kita mulai ingin meneladani sejauh mana kita semakin menjadikan Nabi di hati kita. Kalau kita tahu Nabi begitu pedulinya sama kita, harusnya kita yang sebagai umat ini sejauh mana balasan kita dengan kepedulian kita kepada Nabi. Itu yang penting kan, itu yang harus kita pikirkan. Selama dalam hati kita
ada kepedulian dengan Nabi, jika kita memikirkan kepada Nabi, berusaha untuk mengikuti sunnahnya Nabi, maka disinilah akan menjadi semakin kedekatan kita dengan Rasulullah, karena hati kita akan pasti semakin cinta kepada Rasulullah. Itu yang dialami para sahabat dulu, wahai kaum muslimin, ya, sehingga mereka mau pisah sebentar sama Nabi itu apa? Musibah apapun kalau bukan terjadi pada Nabi, mereka nggak akan peduli. Yang penting jangan terjadi pada Nabi. Makanya kecintaan kita kalau berbanding dengan sahabat jauh tak bisa. Ya, pernah ada seorang perempuan. Ini kira-kira kalau ada benda, ya saya yakin nggak ada. Ada sahabat perempuan ketika datang para jihad, maka keluarganya ini, suaminya, saudaranya, anaknya, semuanya ikut bersama Nabi untuk jihad. Sampai akhirnya terdengar kabar sebelum kepulangan para sahabat Nabi dan para sahabat, terdengar kabar kalau Nabi mengalami celaka dalam perang, terkena dengan daripada anak panah seperti itu. Ini perempuan langsung kebingungan dengan keluar sambil menanti dan menunggu untuk kedatangan dari semuanya. Mulai berdatangan sahabat dari perang itu. Ditanya, mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Setiap yang tahu sama perempuan, wahai perempuan, suamimu mati, suamimu syahid, mati. Saya tahu sendiri di depanku suamimu mati. Aku nggak tanya suamiku, mana Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Dia dikabarkan suaminya mati, dia masih belum mengetahui. Yang dikhawatirkan ya Nabi. Datang lagi, ada lagi ditanya lagi, mana Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Wahai perempuan, saudaramu fulan mati syahid. Aku nggak tanya saudaraku, yang mau tanyakan mana Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Sampai yang ketiga lagi, anakmu juga mati syahid. Sampai akhirnya terakhir terdengar kabar Rasulullah pun datang dan dalam keadaan masih selamat. Langsung ini perempuan mendekati kepada Nabi, mendatangi kepada Nabi sambil berkata, kullu musibatin hunaka jalan ya Rasulullah. Setiap musibah, apapun macamnya musibah, kalau bukan menimpa kepada engkau, ringan wahai Rasulullah. Ini kecintaannya. Ya, kalau kita semakin menjadikan Nabi sebagai tauladan untuk kita dalam hati kita, insya Allah kecintaan itu akan semakin Allah tumbuhkan dalam hati kita, sehingga apa, tidak menjadikan langkah kita kecuali ingin meniru dengan langkahnya Nabi. Mudah-mudahan barokahnya peringatan Maulid ini Allah semakin menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Allah menjadikan kita menjadi pecinta sejatinya Nabi, sehingga telah memang diakui kita menjadi umat dan pecintanya Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi umat yang bisa meneladani daripada akhlaknya Nabi, melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi, hingga harapan kita yang terakhir, kita matinya dengan husnul khotimah dan kelak pun bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah, bisa terus berumur bersama Nabi hingga ke surganya Allah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf, saya nggak bisa langsung melanjutkan juga majelis ini, ya. Saya harus segera untuk belajar dari tempat ini karena masih ada acara yang lainnya. Itu sebenarnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati daripada dengan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang perlu disampaikan semakin menambah rasa bangga kita kepada Kemudian acara berikutnya adalah maulid bersama yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Mukhlisin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dan sekedar jajaran takmir Masjid Al-Khair dan sekedar panitia peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga semua hadirin hadirat rahimahullah. Sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh Habib Idrus. Ini sudah cukup sebenarnya. Karena bulan ini termasuk terus mungkin juga memberikan sambutan yang sakit apa namanya kata-kata, namun ceritakan memberikan jibun tawakan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman itu dawakan yang dalam salah sekalipun dawanya man anfaqo dirhaman di maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam annama syahida yawma waqti badrin wa hunain. Kemudian Sayyidina Utsman sinten tiyang sing menginfakkan, sinten tiyang sing memberikan hartanya 1 dirham untuk peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid di waktu perang Badar dan juga perang Uhud. Ningali hadis saking Sayyidina Utsman itu, apapun yang berhubungan dengan peringatan Maulid Nabi itu termasuk salah satu keistimewaan dan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan sing hadir saking beliau teng majelis ini dipundawakan kali Imam Sibri As-Sakoti man qasada maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya raudatan fil jannah lannahu la qasada dzalika maulidan illa limahabbah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Imam As-Sibri As-Sakoti ini mendakwakan kanggone kula panjenengan sing hadir di majelis. Barang siapa yang dia datang ke satu tempat yang di tempat tersebut dia datang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang datang ini diberikan perkebunan di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak datang ke majelis tersebut kecuali karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Orang siapa yang cinta kepadaku nanti di surga akan bersama dengan aku. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau panjenengan sing rawuh majelis iki termasuk golongan yang sing cinta dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dipundhawuhaken Habib Idrus menika inti daripada cinta diri Gusti Kanjeng Nabi ini adalah taat kepada Nabi. Kita taat kepada Nabi ini adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggal cerita termasuk peringatan kabule kula panjenengan wonten setunggal cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat di masjid
Tujuan mereka untuk memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disambut oleh Nabi kedatangan mereka. Nabi mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, apa tujuanku datang kepadamu? Kemudian orang-orang Yahudi ini menjawab, kami datang kepada Anda, wahai Nabi Muhammad. Kami ingin bertanya beberapa kalimat yang kalimat ini pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kalimat ini tidak pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi kecuali nabi yang diberi ayat-ayat ini adalah nabi pilihan Allah, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi mengatakan, silakan apa yang mau kalian tanyakan tentang kalimat-kalimat tersebut. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, yang pertama mau kami tanyakan kepada Anda ya Nabi Muhammad tentang sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada umat Anda. Jadi ditanggalkan tiang-tiang Yahudi kepada Nabi. Belum aja kita melihat peristiwa Nabi tentang sholat 5 waktu yang diwajibkan untuk umat panjenengan. Maka Nabi menjawab, sholat 5 waktu yang dimaksud itu adalah sholat zuhur. Sholat zuhur adalah sholat yang diwajibkan untuk umat, karena di waktu zuhur semua makhluk Allah yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Karena dalam waktu zuhur ini sedang makhluk yang Gusti Allah. Semua alam semesta ini podo mau tasbih Gusti Allah. Sehingga umatku diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian sholat asar kata Rasulullah. Sholat asar itu waktu ketika Nabiullah Adam alaihissalam melanggar perintah Allah. Beliau dilarang untuk mendekati sebuah sebatang pohon di surga, tapi waktu itu Nabi Adam mendatangi bahkan memakan buah daripada pohon tersebut, sehingga umatmu diwajibkan untuk melaksanakan sholat asar. Kemudian waktu sholat maghrib adalah waktu Allah Ta'ala menerima taubatnya Nabi Muhammad. Kemudian waktu sholat isya ini adalah waktu ibadah para nabi-nabi sebelum Kemudian waktu subuh adalah waktu yang memisah antara waktu malam dengan waktu siang. Dan umat juga diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Kemudian ketika Rasulullah menjawab seperti itu, orang-orang Yahudi mengatakan, sholat ya Muhammad, benar engkau wahai Nabi Muhammad, apa yang Anda sampaikan ini sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Kemudian bertanya lagi orang-orang Yahudi, terus apa pahala bagi orang yang mau melaksanakan sholat 5 waktu? Apa pahala orang yang mau melaksanakan sholat 5 waktu? Kemudian Rasulullah SAW dengan bijaksananya beliau menjawab, kata beliau, wahai orang-orang Yahudi, Isma'u, dengarkan, waktu zuhur adalah waktu berkobarnya api neraka jahanam. Waktu zuhur adalah waktu berkobarnya api neraka jahanam. Waktu barak-barai neraka jahanam. Maka barang siapa yang dia melaksanakan sholat zuhur, maka jasadnya dia haramkan untuk masuk ke neraka jahanam. Sinten yang sekelamai sholat zuhur, maka mari sholat kali berjamaah, maka jasadnya diharapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Allahumma ja'alna. Kemudian waktu asar kata Rasulullah, waktu asar adalah waktu ketika Nabiullah Adam maksiat kepada Allah. Waktu ketika
Dewa sinten tiyang sing nglampahi salat asar, maka dosanya akan diampuni oleh Allah seperti dia baru terlahir dari ibu. Kadang kula panjenengan iki nyabuti nglakoni salat asar. Kadang sing nutup-nutup pendamel lah. Betul panjenengan kula kadang. Sing nutup-nutup pendamel lah. Padahal jaminan kanggone kula panjenengan sing nglampahi salat asar iki dosa kula panjenengan bakal disepuro kali Gusti. Lajeng salat maghrib iki dawuhe Nabi, dengan waktu maghrib ini adalah waktu Allah Ta'ala menerima tobatnya Nabiullah. Jadi Nabi Adam bertobat kepada Allah pasti diterima tobatnya waktu maghrib. Keranten iku sinten tiyang sing nglampahi salat maghrib, sinten tiyang sing nglampahi salat maghrib, maka saat itu juga pintu langit dibuka kali Gusti. Ing dalem waktu salat maghrib, antara maghrib sampai salat isya iki pintu langit dibuka kali Gusti Allah. Sinten tiyang sing nglampahi salat maghrib sampai dari tujuh teng Gusti Allah. Donga teng Gusti Allah. Monggo dungane bakal diijabah kali Gusti. Kadang kula panjenengan ngoten nggih. Sing ningali TV. Nggih. Maghrib akan wis pamsi delok TV. Nggih. Kadang kula panjenengan ngoten. Padahal jaminane wekdal iku pintu langit dibuka kali Gusti Allah. Kula panjenengan nyuwun teng Gusti Allah. Nyuwun selamat bakal diterami kali Gusti. Nyuwun jembar rezeki bakal diterami kali Gusti. Merkane nek kiai-kiai sinen niku wanti-wanti temenan. Waktu antara sholat maghrib karo sholat isya TV-ne mati. Ya, wonten penting ya. Tapi keranten waktu niku waktu diijabahnya doa. Waktu diijabahnya doa. Sebab antara waktu maghrib kali waktu sholat isya niku sami mawon kula panjenengan wonten maudhotan filjan. Padha kali kula panjenengan wonten perkebunan suara. Nyuwun napa mawon bakal diijabah kali Gusti. Lho kuwi janjine Allah Ta'ala. Kadang kula panjenengan siap. Ya. Monggo ya rasane. Sing ningali TV sing betul-betul. Salat ngenteni sponsor kadang nggih. Salat ngenteni sponsor kadang. Akhirnya salatnya cepet-cepetan. Nggih. Waktu sholat isya dawuh Gusti Kanjeng Nabi, waktu isya itu waktu sing peteng. Nggih. Waktu sing peteng nuduhaken benjing wonten kuburan ya apa. Mula panjenengan tinebetaken kuburan benjing niki peteng wonten enten lampu. Mula panjenengan mangke dina kiamat wonten dina kiamat gitu. Sinten tiyang sing nglampahi salat isya monggo bakal dikai padang benjing wonten kubur. Yang sing nglampahi salat isya kemari salat niku dilakoni kelawan berjamaah. Niki bakal dikai padang kuburan kali Gusti. Niki kok dados janjine Allah sing dipun sampaikan Gusti Kanjeng wonten kula panjenengan simak. Nggih. Kula panjenengan simak. Apa malih dilakoni salat isya kelawan berjamaah. Kadang lagi kali tempuh di mawon apa malih wong dia kula ning pecahan nggih. Salat isya itu kadang ana imam abi makmume melu. Imam abi makmume melu. Ketriki monggo nggih. Salat isya iki sing saged mandhakaken kuburan. Lajeng waktu sholat subuh, waktu yang memisah antara waktu malam dengan waktu siang. Allah Ta'ala wajibkan umatku melakukan sholat subuh. Ganjaran sholat subuh. Sinten tiyang sing nglakoni sholat subuh. Monggo mari sholat kali berjamaah. Monggo dosane dalam waktu awal.
dosane dalam waktu begini kita 10 kali Gusti diusoni doas. Nanti yang melampaui sholat subuh ini selalu akan nabi mati daun Gusti Allah. Yang salah melampaui sholat subuh apa malah melawan berjamaah. Ini daun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Wong itu tadi tanggungan. Artinya benjing mlebu swarga derekan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten janji-janji kata suka kula panjenengan sing kadang mana sing kadang kadang siji delok TV kadang sing delok seneng padahal manfaatnya pun kanggo kula panjenengan sedaya iki maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki peringatan maulid Rasul taat dumateng Gusti Kanjeng Nabi, cinta dumateng Gusti Kanjeng Nabi. Sebab yang dimulai wonten cinta dumateng Gusti Kanjeng Nabi wonten enten rugi. Sebaten wonten manfaat. Kula panjenengan kula acara maulid iki berangkat saking griya. Kemarin kali melakukan kemarin kali sekolah yang tadi bisa tebik ya rawuh dumateng majelis ini dijamin kali Gusti Allah asal kami kan jual panjenengan sempurnan sedaya panitia para panitia panjenengan sempurnan sedaya setiap ukuran satu dirham harta yang kita keluarkan untuk peringatan maulid wonten setunggal ewu mali kados tiyang sedekah emas sing gedene sak gunung. Nggih. 10.000 yang kita sedekahkan untuk peringatan maulid Nabi ini diganjar kali Gusti Allah kados tiyang sedekah emas sing gedene sak gunung. Sing gedene sak gunung. Kalau panjenengan entuk mboten nek kados sedekah nggih. Iki digawe pitutur. Tapi kalau panjenengan memperingati maulid nanti ganjarannya kados kok iblis dan iki diputerani kali Allah Subhanahu wa taala. Para panitia sedang upayanya diterapkan kali Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan sedaya sing hadir mungkin diterapkan kali Allah Subhanahu wa taala. Diputi kalau panjenengan dados tiyang ingkang tata cinta dening Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedanten para hadirin hadirat napa ingkang dipun hajataken mugi-mugi dikabulkan kali Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang dipun cita-citaken mugi-mugi dipun paringi hasil kali Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua yang hadir yang tidak hadir semoga dijadikan anak-anak yang sholihat min ahli wa ahli wali Quran wali sunnah wal jamaah lan para tiang-tiang cinta yang tingkat cinta dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Katen ingkang saged kawula sampaiken kiraan dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya adalah acara penutup yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Yunus dari Karawang.
وقنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نفع بعدها أبدا وارزقنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا من بلادنا ولمحمدنا ولسيدنا وللمعلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة